Tahukah kamu di Jakarta saja lebih dari 40% pria usia 60 ke atas mengaku sudah jarang menyentuh tangan istrinya. Bukan karena tak cinta, tapi karena malu. Badan lemas, jantung mudah berdebar, dan rasa percaya diri yang hilang. Sedih ya? Raka, itu bukan sekadar usia. Itu tanda bahaya yang bisa kita ubah. Jangan tunggu sampai istri hanya diam di pojok masjid karena merasa dilupakan. Ini soal kesehatan, harga diri, dan cinta. Dan hari ini saya enggak sendiri. Bersama saya ada Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri dengan lebih dari 30 tahun pengalaman. Beliau adalah penulis buku Sehat di Usia Emas dan juga peneliti utama dalam program nasional Alzheimer. Selamat datang, Bu Dokter. Terima kasih, Raka. Topik hari ini sensitif tapi sangat penting. Jangan anggap ini tabu. Ini saatnya para suami usia 60 plus bangkit, bukan menyerah. Kamu lagi nonton dari mana nih? Yogyakarta, Bandung, Palembang? Atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat, semua komentar bakal aku baca. Dan aku usahakan balas satu persatu. Bu Dokter, saya penasaran banget. Beneran nih pria 60 tahun ke atas masih bisa mesra tanpa bantuan obat kuat? Raka, bukan hanya bisa, harus bisa, tapi dengan cara yang tepat. Jangan tertipu iklan-iklan instan. Tubuh kita butuh perawatan, bukan dipaksa. Tapi kenyataannya banyak yang mengeluh, Bu. Pingin sih tapi badan enggak sanggup. Itu realita loh di kampung saya di Sleman. Banyak bapak-bapak merasa gagal sebagai suami. Saya paham. Dan itulah kenapa kita harus mulai dari akar masalah. Raka, kamu tahu enggak apa penyebab nomor 1 turunnya stamina pria lansia? Jangan-jangan hormon? Betul, testosteron. Hormon ini penentu gairah otot, bahkan rasa percaya diri. Setelah usia 40, produksinya menurun perlahan. Masuk usia 60, penurunannya bisa drastis. Jadi bukan cuma soal otot atau tenaga ya, tapi juga dari dalam. Tepat. Dan bukan hanya hormon. Sirkulasi darah juga jadi masalah besar. Pembuluh darah kita seperti pipa. Kalau usianya makin tua, makin kaku dan sempit. Waduh, jadi kayak selang bocor ya, airnya nggak sampai. Analogi yang pas, Raka. Dan kalau bapak punya hipertensi, kolesterol, atau diabetes pembuluh darah, makin rusak. Itu sebabnya ereksi bisa terganggu walau gairah masih ada. Jadi bukan karena tidak cinta, tapi karena sinyal dari otak ke bawah enggak sampai. Persis. Bayangkan listriknya nyala, tapi kabelnya putus. Itulah yang dialami banyak pasien saya. Bahkan ada yang sampai menangis karena merasa gagal sebagai pria. Aduh, saya merinding dengarnya. Apa ada solusi yang benar-benar aman dan alami, Bu? Banyak. Tapi yang penting adalah kombinasi gaya hidup, nutrisi, dan dukungan emosional. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu ya, seperti makanan. Wah, ini nih yang saya suka. Makanan jangan bilang tempe ya. Justru tempe. Kita pikir tempe itu makanan sederhana. Padahal tinggi protein nabati kayak isoflavon bagus untuk pembuluh darah dan hormon. Luar biasa, jadi tempe bisa bantu stamina? Bisa. Kalau dikombinasikan dengan pisang dan air kelapa, hasilnya bisa luar biasa. Pisang tinggi kalium bantu tekanan darah. Air kelapa menghidrasi dan mengandung elektrolit alami. Jadi bukan obat kuat mahal ya, tapi warung dekat rumah. Tepat, tapi harus rutin dan teratur. Jangan hari ini semangat, besok lupa. Vitalitas itu hasil dari perawatan harian, bukan sulap. Wah, saya yakin penonton di rumah mulai semangat nih. Yuk tulis di komentar, kamu tim tempe pisang atau air kelapa? Dan share resep sehat keluarga kamu juga ya. Dan satu hal lagi, Raka. Jangan lupakan olahraga ringan. Jalan pagi keliling kampung, senam lansia di halaman masjid. Itu semua bantu peredaran darah dan tingkatkan hormon alami. Jadi, kalau rutin minum ramuan, alami makan sehat, olahraga, dan jaga hubungan dengan istri, bisa dong kuat sampai 3 ronde. Bisa, Raka. Bukan hanya kuat, tapi juga bahagia, sehat, dan lebih dekat dengan pasangan. Wah, luar biasa banget. Kita jeda sebentar ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, tulis komentar, kamu sudah mulai gaya hidup sehat belum? Dari mana kamu nonton hari ini? Cirebon, Padang, Pontianak, atau dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur? Bu Dokter, tadi Ibu bilang soal senam dan jalan pagi. Tapi gimana kalau ada yang lututnya sudah enggak kuat?
Pertanyaan bagus. Banyak yang salah paham. Olahraga bukan harus lari maraton. Gerakan ringan bahkan dari tempat duduk tetap bisa memberi dampak luar biasa. Senam lansia itu dirancang agar aman untuk sendi bahkan yang sudah aus. Jadi enggak ada alasan lagi ya, mau duduk pun tetap bisa olahraga. Betul, bahkan sekadar mengangkat tumit mengayun lengan atau menekan telapak kaki ke lantai sambil duduk itu sudah melatih sirkulasi. Kuncinya adalah konsisten. Tapi Bu, ada satu pertanyaan yang sering muncul. Kalau sudah rajin makan sehat, olahraga, minum ramuan, tapi hasilnya belum terasa. Ini penting. Banyak yang semangat di awal, tapi lupa satu hal tubuh butuh waktu untuk beradaptasi. Misalnya minum ramuan madu jahe dan telur kampung. Itu perlu waktu 1-2 minggu baru terasa efeknya. Wah, saya kira langsung hari itu juga. Justru itu Raka. Yang instan biasanya berisiko. Ramuan alami itu seperti pupuk untuk tubuh. Tidak meledak cepat, tapi memberi kekuatan dari akar. Bu, saya jadi ingat Pak Darto, tetangga saya di Magelang. Usia 68, tapi masih rajin senam tiap minggu di balai RW. Katanya dulu sempat lemas dan minder. Tapi sejak mulai rutin, makan tempe, minum air kelapa dan senam sekarang, katanya saya merasa lebih muda 10 tahun. Nah itu contoh nyata. Tubuh punya kemampuan luar biasa untuk pulih asal diberi kesempatan dan disiplin. Dan yang paling indah Pak Darto juga bilang, istrinya sekarang lebih sering senyum kan? Hehehe, iya, Bu, malah sekarang istrinya yang lebih cerewet ngajak jalan pagi bareng. Itu bukti bahwa vitalitas bukan cuma soal ranjang, tapi soal semangat hidup, kepercayaan diri, dan cinta yang tumbuh kembali. Wah, jadi tersentuh. Tapi Bu, boleh saya tanya sedikit frontal? Silakan Raka, saya sudah siap. Banyak yang bilang, ngapain sih mikir soal hubungan suami istri di usia 60-an? Udah tua ini nggak usah aneh-aneh. Gimana tanggapan Ibu? Saya marah sekaligus sedih mendengar itu. Cinta, sentuhan, dan rasa ingin dekat itu bukan milik anak muda saja. Di usia emas, justru hubungan yang sehat jadi penyemangat hidup. Banyak pasien saya yang semangat sembuh karena ingin tetap bisa menggandeng tangan istrinya. Jadi, yang bilang udah tua nggak usah mikir mesra itu keliru besar. Keliru besar. Justru hubungan yang hangat adalah kunci panjang umur dan kebahagiaan. Ilmiah dan terbukti. Jangan malu bicara soal ini. Bicarakan dengan pasangan dokter atau bahkan komunitas lansia. Setuju banget. Jadi mulai sekarang nggak ada lagi kata malu. Tulis di komentar. Saya bangga jadi suami yang perhatian. Yuk sebarkan semangat ini. Dan jangan lupa hindari makanan penghambat vitalitas. Gula berlebihan, makanan gorengan tiap hari, minuman bersoda itu, semua musuh dalam selimut. Wah, padahal gorengan itu cinta sejuta umat. Hahaha iya, tapi cinta juga harus selektif. Gantilah dengan makanan segar, ikan laut, bayam alpukat, pisang. Atur pola makan. Tubuh kita ibarat kendaraan isi bensin jelek cepat rusak. Dan satu lagi yang saya catat tadi, jaga tidur dan stres. Betul. Tanpa tidur yang cukup tubuh tidak bisa memperbaiki sel, tidak bisa produksi hormon. Tidur malam minimal 6 jam dan cobalah tidur tanpa pikiran berat. Ngobrol, ringan zikir, atau minum air kelapa hangat sebelum tidur. Waduh, ternyata banyak yang bisa dilakukan ya Bu. Mulai dari dapur sendiri sampai masjid terdekat. Betul sekali. Dan semua itu bisa dilakukan tanpa biaya besar. Yang dibutuhkan hanya niat dan sedikit kedisiplinan. Wah, saya yakin penonton kita hari ini mulai berpikir. Kalau begitu, saya juga bisa, yuk tulis. Saya siap berubah dan kembali semangat di kolom komentar. Biar semangat kita menyebar ke seluruh Indonesia. Setuju. Dan di segmen berikutnya saya akan bagikan rahasia jadwal dan pola rutin yang paling efektif. Kapan minum ramuan, jam berapa, olahraga, pola tidur seperti apa. Semuanya kita bahas tuntas. Wah, makin lama makin seru ya Bu. Tapi saya yakin banyak yang masih bingung semua ini bagus, tapi gimana cara jalankannya secara tepat? Itu dia yang paling penting Raka. Bukan cuma tahu apa yang dikonsumsi, tapi kapan, bagaimana, dan dengan pola yang benar. Saya akan jelaskan step by step ya. Catat ya bapak-bapak di rumah, ini bagian penting. Pertama, ramuan madu jahe dan telur kampung. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah pagi hari
antara pukul 3.5 puar sampai 11.9 pagi. Kenapa? Karena hormon testosteron pria alami paling tinggi di pagi hari. Jadi waktu tubuh siap tempur secara alami ya. Tepat sekali, dan jangan langsung makan berat sesudahnya. Beri jeda 30-60 menit agar ramuan terserap dulu. Kalau bisa, setelah minum itu, lakukan gerakan ringan, seperti stretching atau jalan sebentar. Oke, lalu olahraganya kapan? Idealnya pagi juga sekitar pukul antunanas turdulasyu 7:10. Tapi kalau sibuk sore setelah asar pun boleh. Jangan terlalu malam karena bisa mengganggu tidur. Kalau olahraga terlalu malam, bukannya badan jadi lelah, malah susah tidur ya? Benar sekali. Aktivitas fisik menaikkan suhu tubuh dan adrenalin. Jadi hindari olahraga habis maghrib. Nanti malah sulit tidur dan hormon stres naik. Oke, lalu untuk vitamin dan suplemen kapan waktu terbaik? Untuk zinc dan vitamin D3, konsumsilah bersamaan dengan sarapan yang mengandung lemak sehat. Misalnya alpukat telur rebus atau ikan. Lemak membantu penyerapan maksimal. Tapi jangan minum semua suplemen sekaligus kan, Bu? Betul, ini kesalahan umum. Banyak yang campur zinc vitamin AB, kompleks E. Akhirnya tubuh malah kaget. Lebih baik fokus pada 1 atau 2 yang paling dibutuhkan. Dan pastikan sesuai dosis. Dan kalau ragu konsultasi ke dokter atau apoteker dulu ya. Harus. Jangan asal beli karena iklan. Tubuh pria lansia itu sensitif. Salah sedikit bisa gangguan lambung atau malah pusing. Bu, banyak yang nanya juga soal tidur. Bagaimana tidur yang benar? Tidur yang baik itu bukan hanya durasi, tapi juga kualitas. Minimal 6 jam tanpa banyak terbangun. Hindari nonton berita keras, main HP di tempat tidur, atau kopi di malam hari. Kalau susah tidur, bagaimana solusinya? Cobalah rutinitas sebelum tidur. Misalnya mandi air hangat, minum air kelapa hangat, atau duduk tenang sambil zikir, atau mendengarkan suara alam. Latih tubuh dan pikiran untuk rileks. Dan satu yang saya ingat, hubungan dengan istri juga sangat berpengaruh. Paling besar pengaruhnya raka. Banyak pria tidak menyadari bahwa sentuhan tawa ringan dan obrolan sederhana bisa menaikkan hormon dopamin dan menenangkan pikiran. Itulah yang membuka pintu energi vitalitas alami. Jadi kalau ingin sehat di ranjang, harus sehat juga di ruang makan dan ruang tamu. Haha, betul. Jangan cuma ingat istri saat ingin tidur. Perhatian kecil sehari-hari itu adalah pupuk paling kuat untuk hubungan intim yang hangat. Wah, luar biasa. Saya rasa banyak yang mulai senyum-senyum sendiri di rumah sekarang. Dan itu bagus, karena semangat adalah bahan bakar pertama menuju perubahan. Jadi rangkum singkat ya Bu. 1. Ramuan alami pagi hari jangan langsung makan berat. 2. Olahraga pagi atau sore hindari malam. 3. Suplemen sesuaikan dengan makanan jangan dicampur sembarangan. 4. Tidur cukup dan berkualitas bukan sekadar lama. 5. Hubungan emosional hangat dengan istri kunci segalanya. Luar biasa Raka, itu ringkasan yang sempurna. Bapak-bapak, ayo tulis di komentar. Saya siap disiplin demi istri dan kesehatan. Kita saling semangatin ya. Dan jangan lupa ajak pasangan nonton video ini bareng. Supaya istri juga paham bahwa semangat bapak bukan hanya soal gairah, tapi juga soal cinta. Bu dokter, saya mau ceritain sesuatu yang bikin hati saya berat. Ada salah satu penonton kita dari Brebes yang kirim pesan. Raka saya sudah 10 tahun enggak pernah menyentuh istri. Bukan karena enggak cinta, tapi karena saya merasa tubuh ini enggak mampu lagi. Ya Allah, itu bukan cuma soal tubuh. Itu luka di hati yang dalam. Rasa gagal, rasa malu. Dan seringkali mereka pendam diam-diam sampai menua dalam sunyi. Betul Bu. Dan istrinya pun ikut menjauh. Sekarang mereka tidur di kamar terpisah. Saling sayang, tapi seperti orang asing. Raka ini alarm besar. Jangan biarkan rasa minder merampas cinta. Hubungan suami istri bukan hanya soal fisik, tapi tentang hadirnya keintiman. Dan itu bisa dibangun kembali. Tapi Bu, kalau sudah selama itu masih bisa pulih. Sangat bisa. Saya punya pasien di Karawang. Usia 72 tahun. Sudah 8 tahun vakum. Tapi setelah 3 bulan rutin jalan pagi, konsumsi tempe, jus pisang, dan air kelapa, ditambah komunikasi terbuka dengan istri. Sekarang mereka seperti pengantin baru.
Bahkan mereka rajin ikut senam pasangan lansia tiap Jumat. Waduh, saya terharu dengarnya. Jadi bukan soal waktu yang hilang, tapi soal keberanian untuk mulai. Tepat dan jangan tunda. Karena setiap hari yang lewat tanpa sentuhan, tanpa perhatian, akan memperlebar jarak yang sulit dijembatani. Bapak-bapak, coba lihat istri kamu malam ini. Tatap matanya. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya menunggu. Jangan biarkan rasa malu menghentikan langkah kamu untuk mendekat. Luar biasa, Raka. Kata-katamu menyentuh. Dan saya ingin tambahkan setiap usaha kecil, seperti menyeduh teh untuk istri memijat pundaknya. Atau sekadar duduk berdampingan itu, semua membangun hormon cinta. Saya jadi ingat Pak Haji Basir di kampung saya. Usia 70-an suka bercanda, bilang istri saya lebih sehat dari jamu. Kalau saya diam, dia yang mulai godain, hehehehe. Hahaha, itu tanda bahwa hubungan sehat tidak mengenal usia. Justru di masa lansia kita punya waktu dan ketenangan untuk lebih mesra, lebih intim, dan lebih saling memahami. Tapi Bu, ada juga yang takut memulai karena merasa sudah enggak ada harapan. Harapan selalu ada. Asal ada niat dan langkah kecil. Jangan tunggu semuanya sempurna. Mulailah hari ini. Satu langkah kecil menuju perubahan besar. Jadi kita harus bangkit dari rasa kalah dan mulai rawat tubuh hati dan cinta. Betul, dan ingat perubahan tidak datang dari tontonan, tapi dari tindakan. Video ini hanya pintu. Yang membuka dan melangkah masuk adalah Bapak sendiri. Wah, bapak-bapak ini saatnya kita nyalakan kembali semangat itu, jangan diam. Tulis di komentar, saya siap mencintai istri saya lebih baik dari hari kemarin. Dan sebarkan video ini ke grup WA keluarga komunitas masjid atau teman-teman sesama lansia. Mari bangun gerakan pria 60 plus kembali perkasa. Saya rasa ini sudah seperti revolusi kecil. Revolusi dari dapur, dari senyuman, dari sarapan tempe dan air kelapa. Hahaha, revolusi yang sehat dan penuh cinta. Dan jangan lupa bapak-bapak, usia boleh bertambah, tapi cinta dan gairah tidak harus padam. Kita bisa tetap kuat, tetap mesra, dan tetap membuat istri kita tersenyum. Karena pada akhirnya, vitalitas bukan soal hubungan semata, tapi tentang kualitas hidup martabat sebagai suami dan kebahagiaan yang layak kita perjuangkan. Bu dokter, saya mau minta sesuatu yang praktis. Bisa enggak kita kasih semacam panduan singkat langkah demi langkah untuk para penonton hari ini? Tentu bisa, Raka. Bahkan saya sudah siapkan rangkuman praktis dengan singkatan yang mudah diingat A sampai F. Ini strategi sederhana tapi sangat efektif. Wah keren, yuk kita mulai. A. Atasi makanan penyebab hormon drop. Hindari gorengan berlebihan gula tinggi dan minuman bersoda. Gantilah dengan tempe, pisang air, kelapa, ikan laut bayam. Jadi yang manis-manis itu musuh vitalitas ya Bu? Betul. Gula yang berlebihan menurunkan testosteron. Makanan berminyak menyumbat pembuluh darah. Kalau tidak dikurangi, semua usaha lain jadi sia-sia. Lanjut Bu, huruf B. B. Buat ramuan alami secara rutin. Gunakan madu jahe dan telur kampung. Minum pagi hari sebelum sarapan berat. Lakukan 3-4 kali seminggu. Ini seperti jamu warisan nenek, tapi untuk pria ya Bu? Tepat dan terbukti aman, murah, tanpa efek samping. Huruf C Bu. C. Cukupi suplemen kunci zinc, L-arginin, dan vitamin D. Bisa dari makanan atau suplemen. Tapi ingat jangan dicampur sembarangan. Konsultasikan dulu ya. Saya pernah baca zinc bantu tingkatkan testosteron, betul ya Bu? Ya. Dan L-arginin bantu peredaran darah. Kombinasi yang bagus untuk stamina pria. D-nya apa nih? D. Dedikasikan waktu untuk pijat titik refleksi. Bisa dilakukan seminggu sekali, fokus di telapak kaki punggung dan panggul. Ini bantu sirkulasi dan relaksasi. Jadi bukan hanya badan yang dipijat, tapi juga perasaan. Hahaha, iya. Apalagi kalau dipijat oleh istri. Itu jadi terapi emosional juga. Waduh, romantis banget. Yuk lanjut huruf E. E. Eksersis ringan dan kelola stres. Jalan kaki pagi 30 menit senam lansia. Atau sekadar naik turun tangga perlahan. Dan kelola stres dengan cara yang sehat, zikir, ngobrol, atau tidur cukup. Jadi tubuh sehat bukan cuma karena olahraga, tapi juga pikiran yang damai ya Bu. Tepat pikiran kusut bikin hormon stres naik, testosteron turun. Terakhir huruf F. Ini pasti penting.
F, fokus pada komunikasi dengan pasangan. Jangan pendam rasa. Ceritakan keinginan, ketakutan, dan harapan dengan pasangan. Keterbukaan emosional mempererat ikatan fisik. Bapak-bapak jangan gengsi ya. Mulailah bicara dari hati. Karena pasangan bukan sekadar teman tidur, tapi teman sejiwa. Jangan hanya diam di meja makan, tapi diam juga di ranjang. Hahaha. Aduh, saya suka sindiran lembut, Ibu. Saya hanya ingin para pria Indonesia sadar perkasa itu bukan cuma soal fisik, tapi tentang keberanian untuk berubah dan mencintai dengan cara yang sehat. Wah, kalau semua bapak-bapak ikuti panduan ABCDEF ini, saya yakin bukan hanya vitalitas yang kembali, tapi juga senyum sang istri. Betul. Dan bukan cuma untuk satu malam, tapi untuk tahun-tahun ke depan yang lebih sehat dan bahagia. Bapak-bapak, ayo tulis di komentar. Saya sudah catat langkah A sampai F dan siap jalankan. Biar semangat perubahan ini nyata. Dan jangan tunggu. Mulai dari besok pagi, bangun minum ramuan jalan kaki keliling kampung, makan tempe, dan jangan lupa senyum pada istri. Luar biasa. Tapi saya rasa kita harus tutup dengan satu pesan terakhir yang kuat dari Ibu. Dengan senang hati, bapak-bapak yang saya hormati, hari ini kita sudah bongkar semuanya. Dari penyebab stamina menurun, sampai solusi alami dan panduan A sampai F. Tapi semua ini tidak akan berarti apa-apa kalau hanya jadi tontonan. Betul, Bu. Seperti mobil mewah yang diparkir selamanya enggak akan sampai kemana-mana. Vitalitas itu bukan tentang keajaiban, tapi tentang kebiasaan. Bukan soal usia, tapi soal cara hidup. Dan bukan soal kuat semalam, tapi soal mencintai istri setiap hari dengan perhatian, sentuhan, dan usaha. Saya ingin akhiri dengan satu pesan. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk berhenti mencintai. Jangan biarkan rasa malu mengubur gairah. Jangan biarkan tubuh yang menua menumpulkan semangat. Karena semangat itu bisa dinyalakan lagi. Mulai dari dapur rumah, dari langkah kecil di pagi hari, dari tawa kecil di meja makan. Dan satu pelukan hangat dari suami yang peduli bisa menghidupkan hati istri yang mulai lelah menunggu. Wah, saya sendiri sampai terdiam, Bu. Karena ini bukan cuma soal kesehatan. Ini soal martabat, soal cinta, soal hidup yang layak dijalani dengan semangat, bukan sekadar menunggu usia. Bapak-bapak, ayo bangkit. Kalau kamu sudah siap berubah, tulis di komentar sekarang. Saya siap kembali perkasa dan mencintai istri saya sepenuh hati. Dan bantu sebarkan video ini ke teman-teman seusia kamu. Jangan biarkan sahabatmu terus menderita dalam diam. Mari kita gerakan semangat nasional pria 60+. Tetap tangguh dan dicintai. Terima kasih banyak, Bu Dokter. Ilmunya, hatinya, semuanya luar biasa. Terima kasih juga Raka. Semoga ini jadi awal perubahan bagi ribuan pasangan di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, tubuh bisa menua tapi cinta harus tetap muda. Salam sehat, salam semangat, dan tetap mencintai sampai usia berapapun.